Ya ini ya di level Grandmaster tuh bisa dilakukan ya opening ini ya. Petrov Defense Classical ya, Damiano Variation. Gila ini kayak nge-troll gitu guys. Seharusnya kan teorinya lebih banyak orang main di awal ini nih. Waktu dimakan itu D6 dulu. Nah ini makan D4. Kocak sih. Kalau remis berarti Armageddon Game akan menjadi penentu. Gue rasa kayaknya Armageddon Game nih. Atau ya ini enak buat putih sih. Hikaru sedang nge-troll. Apakah akan bahaya? Ya, gajah 6 dimainkan, mengincar pion di petak A2. Anak umur 6 tahun udah bisa dilatih, udah dong. Tiap kejurnas 7 poin itu waktu main kejurnas tahun itu, kan kejurnas sistemnya 11 babak. Swiss ya di turnamen itu dapat 7 poin. Muhammad Rido. Banjir bang Pangandaran, minta doanya ya. Amin amin, hati-hati ya, stay safe. Setiap menang dalam pertandingan biasanya elo-nya nambah berapa bang? Depend. Tergantung. Misalkan di turnamen itu gue menang sama Hikaru, sama gue menang lawan elo rating yang standar kayak gue, itu beda naiknya, tergantung. Tapi kalau udah sekelas gini mah naik, sekelas MI mah kan koefisiennya udah tinggal 10. Naik di atas 10 aja udah lumayan besar. Ya, bishop ke petak E2, putih lakukan rokade panjang, hitam rokade pendek, oposit. Cara rokadenya ini enak buat hitam. Ya, kita lanjutkan. Kabarnya gelar MN bisa main mata buat lawan ya bang. Itu tergantung sih bang. Di dalam olahraga manapun akan ada selalu seperti itu ya. Ya, benteng A ke petak D8. Kejurnas tidak menghasilkan elo rating video karena agendanya nasional. Kejuaraan nasional mewakili provinsi dong. Aduh, ngantuk, pertanyaannya udah mulai kayak bocil. Banyak yang masih nonton ya, anak-anak kecil ya. Video-video middle game udah diupload guys, silakan nonton. Ya, apa lanjutan dari langkah putih guys? Menurut kalian yang bagus? Kapan naik gunung lagi mas? Udah nggak tahu deh, belum ada rencana. Kayaknya nggak sih, udah pensiun. Ke JF1. Opening pemula bisa belajar Italian game, London System, Catalan. Aku bela Jakarta. Siapa lawan Magnus di Minal? Om Primardi. Saya rasa kalau ngeliat performanya bisa MVL nih. Kalau ngeliat performa malam ini ya, bisa MVL nih. MVL kayaknya lagi tenang banget nih. Kita lihat coba. Tapi Hikaru bisa jadi monster kalau ngelawannya bukan Magnus. Habis ini lanjut. Ini loser final ya. Yang grand finalnya besok guys. Ya, bisa PF1. Ini juga mengarah kepada seimbang. Kayaknya bakal Armageddon deh. Grand final besok, yes, betul. Grand final besok, jangan kemana-mana makanya. Thank you ngopi mas, thank you Om Indra. Ngopi dong, thank you Sultan, sehat-sehat selalu ya.
Berkah selalu guys, lancar-lancar bisnisnya. H3 dimainkan. Benteng D7. Bishop E3. Ya, Rook ED8, Bishop E2. Ya, sudah membuat baterai ya. Ya, dan putih juga langsung menjaga bentengnya. Ayo, mudah-mudahan selesai dalam game ini ya. Udah mulai ngantuk belum guys? Ya. Aduh, goyang-goyang pala terus nih tapi nggak jalan-jalan. Aduh, goyang-goyang pala kayak boneka di mobil. Grand finalnya menunggu ini nih, siapa yang menang akan bertemu Magnus. C5 naturalnya akan mengancam kuda, harusnya dilakukan. Tapi lagi mikirin kuda F5 nih kayaknya nih dia nih, karena kuda F5 langsung ngepin. Baru buat kopi mas, buset. Lagi prediksi 10 langkah asik. Tapi 10 langkahnya kemana guys? Aduh, goyang-goyang pala malah resign nih ya. Yang lucu kemarin ya, itu buat yang nanya, nih abangnya tahu nggak sih langkah lanjutannya? Buset, banyak banget saya yang nanya kayak gitu, sampai dikata-katain saya. Itu kemarin lanjutannya benteng FG3 ya, menterinya dikasih karena ada skakmat. Kadang orang gini ya, kadang orang nanya tapi nggak dipikir dulu loh gitu. Padahal mereka bisa analisa loh. Ini apa yang terjadi berikutnya gitu. Aduh, sampai diserang saya. Kesalahan Hikaru kemarin tuh nggak mau double check sih, maksudnya tuh nggak mau recheck lagi. Itu dia bener gak menyerah gitu, abang ada nggak peluang lain? Gue juga nggak nyangka kok nyerah dia. Ya, A4 dimainkan, hanya taktis ya. Udah ini malu-malu aja sih, nunggu-nunggu aja ini mah. Ya, apa jawaban hitam? Belum jalan juga, ketiduran nih kayaknya. Halo Andrew. Bang, ada yang bilang kalau e-sport itu bukan olahraga karena nggak ngeluarin keringat. Catur juga bukan keringat. Apa sih? Aduh. Capek ah, jawabnya pakai logika. Pakai logika aja deh, coba. Orang duduk berjam-jam, kira-kira pantatnya keringatan nggak? Kalau mau dicek sini nih, ayo nanti kalau saya tanding berjam-jam, coba lap pantat saya pakai tisu deh, coba keringatan nggak? Pakai logika lah mas. Kita kan diberikan akal dan logika. Coba nalarnya pakai logika yuk, nggak perlu ditanyain lah itu. Aduh. Masa saya harus ceplas-ceplos sih? Kalau definisi olahraga harus keringatan, ya main catur duduk berjam-jam keringatan lah. Coba aja ke warkop. Itu orang main catur yang seharian bahkan sampai 2 hari keringatan gak pantatnya, coba. Pak, boleh saya lapin pak pantatnya, keringatan gak ya? Aduh. Kenapa ya orang manusia zaman sekarang tuh kalau misalkan ada pertanyaan coba diteliti dulu lah pakai logika sendiri gitu. Keringet pantat itu mambu banget. Mulan nih.
Ini ngawur sih pertanyaannya, udah malam malah makin ngawur. Aduh. Lanjut lagi ya, G3 dimainkan kuda E7. Udahlah, yang bilang catur bukan olahraga itu orang kuno ya. Orang kuno yang masih tau lah. Kalau saya sih ngerespon kayak gitu males sih. Ada juga yang DM saya panjang lebar, bang begini saya cuekin sih. Kuda E6 dimainkan. Ya putih bisa unggul tipis. Wah ini Hikaru matiin kamera nih, dia ngapain ya? Aduh. Tahu makin malam makin absurd aja teman-teman. Catur favorit gua Bobby Fischer. Kenapa Hikaru matiin kamera nih? Tapi nggak mungkin curang ya guys ya. Walaupun dituduh Kramnik curang, tapi nggak curang. Nah by the way, kalau benteng D1 ini nggak kena perwiranya ya teman-teman, karena ini saling ngancam nih. Let's say benteng D1, kemudian dimakan lagi pakai bishop ya, karena ini sedang mengancam, ini mengancam. Kalau dimakan dia ngambilnya sini, ini malah unggul buat putih. Jadi ini tricky banget ya, kalkulasi khas Hikaru banget. Olahraga itu bukan sekedar bisa keluarin keringat, tapi juga mikir. Bahkan gue pernah dengar penelitian di saat mikirnya player e-sport itu sama kayak pemain F1 pas mikir. Betul. Kita kalau lagi main catur semenitan itu, kalau ada teknologi yang bisa nunjukin sel-sel otak kita bergerak cepat itu gimana? Nah, ya nonton aja film Queen Gambit lah contohnya. Pantatnya basah tuh Bang Hikaru makannya off cam. Aduh. Bang maaf mau nanya, kalau GM ada Indo nggak? Ada nggak ya? Ada Indo, ada 8. Buat perbandingan ya, Indonesia ada Grandmasternya 8. Sementara India ada 86. Nah jadi kita udah jauh ketinggalan nih. Mudah-mudahan Indonesia semakin mantap percaturannya, semakin hype caturnya, juga bisa memberikan impact positif buat pemain caturnya juga. Maksudnya adalah bisa dapetin sponsor dengan mudah supaya bisa lahir Grandmaster muda top. Mudah-mudahan RL Chess bisa juga berkontribusi guys. Yes. Wah unggul nih. Kenapa unggul? Karena peta kosongnya banyak buat putih. Wah bisa menang dia. Ya ini lemah nih. Ya ini anaknya sepasang gajah guys. Ya bishop D3 dimakan-makan. Dorong C4 C5, nanti rajanya naik ke sini nih. Nah ini dia timing for MVL. Apakah dia akan menuju grand final menantang Magnus? Syarat jadi game Elo rating klasik 2500, bermain catur offline. RL Chess gak ikut kualifikasi CCT. Sebenarnya bisa sih, tapi gak ikut. Ya kuda C8, bishop D4. Nah ini enaknya ya. Inilah kenapa sepasang gajah lebih enak guys. Contohnya pada posisi ini. Ya. Gila dinamis banget mainnya Maxim. Wah, banyak salah Hikaru. Wah, kenapa dia kerepotan banget? Kameranya aja off. Ya udah blunder ya. Gajah C4 dikunci, gajah E7. Aduh, jangan sampai salah. MVL gajah E1. Aduh, gajah D8, gajah E6. Ya mengunci kuda ya. Kudanya gak bisa gerak kemanapun, gak bisa keluar. Ya gajah G3 dapat dimainkan. Temponya habis nih. Gajah C7, gajah C3. Yes, menyerah. Hikaru Nakamura. Berarti Maxim Vachier-Lagrave go to grand final and akan melawan Magnus Carlsen kembali. What a game. Ya inilah yang disebut dengan pair of bishop better than bishop and knight guys. Ya lebih bagus pasang gajah. Ya what a game. Bishop C3 jatuh pionnya guys. Ya sudah selesai. Artinya besok 93% akurasi dari Maxim Vachier-Lagrave. Ya loser final.